warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih di tafsir surat Al-Mulk ayat 15 dari kitab Al-Fawaid lil Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim. Pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada manusia, yaitu diciptakannya bumi dengan beragam kenikmatan yang ada di dalamnya, dan juga Allah ciptakan bumi ini zalula, ibarat unta yang mudah ditunggangi. Berarti famshu fi manakibiha, berjalanlah di atasnya. Artinya bahwa Allah ciptakan bumi dengan banyak kenikmatan dan manfaat-manfaat buat manusia. Di samping itu sangat mudah bagi manusia untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Sangat mudah bagi manusia untuk menetap di bumi ini, tinggal di bumi ini dengan beragam kenikmatan-kenikmatannya. Wa kulu min rizqih, nikmatilah semua yang ada di dalamnya. Digunakan kata makan karena makan itu yang paling utama dalam kehidupan manusia. Tapi maksudnya adalah segala macam bentuk kebaikan yang ada di muka bumi ini. Manfaatkan, gunakan, pakai semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dan itu pasti akan mudah untuk diperoleh oleh orang. Jadi Allah ciptakan beragam nikmat. Yang kedua, mudah untuk dinikmati, mudah untuk digapai, dan mudah untuk ditinggali di dalamnya. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Yang menarik, setelah semua itu disajikan dengan begitu indahnya, dengan begitu sayangnya Allah kepada manusia, lalu ayat ini ditutup dengan wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Cobalah lihat, sebelumnya bumi ini sudah penuh dengan kenikmatan, kebaikan. Kemudian yang kedua, bumi ini mudah untuk dilalui dan diperoleh kenikmatannya. Yang ketiga, mudah untuk ditinggali, untuk menetap di sana. Istiqrar, manusia untuk menetap di situ. Tapi setelah itu Allah bilang, wa ilaihin nusyur, kamu nanti akan balik sama Allah. Ya, habis bicara gampang untuk ditinggali, menetap di sana, tapi setelah itu Allah bilang, kamu akan balik loh kepada Allah. Apa makna dari ini semua? Apa korelasinya? Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah pada bagian ketiga di bahasan ayat ini. Fadhal dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala. C. Hari kebangkitan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan firman-Nya berikut, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Pada hakikatnya kita bukanlah penduduk tetap di bumi ini, karena kita memang tidak diciptakan untuk menetap di bumi selamanya. Akan tetapi di bumi ini kita adalah para pengembara yang hanya melintasinya sejenak. Allahu Akbar. Atas dasar itu, tidaklah patut jika kita menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan tempat menetap yang hakiki, karena sebenarnya tinggalnya kita di bumi ini hanya untuk mempersiapkan bekal yang bisa dibawa ke tempat tinggal yang abadi di akhirat kelak. Dunia hanyalah tempat tinggal sementara, bukan tempat menetap yang hakiki. Meskipun di dalamnya penuh dengan kenikmatan, dunia hanyalah tempat penyeberangan dan perlintasan, bukan tempat untuk tinggal dan menetap. Ya, coba kita kembali ke ayat ini. Di sini Allah bilang al-arda apa? Dalula. Kan gitu. Kemudian setelah itu Allah bilang apa? Famsu fi manakibiha. Famsu fi manakibiha. Artinya al-ardu dzalula di sini tadi artinya apa? Mudah, ya kan? Ini artinya intinya mudah. Okay. Famsu fi manakibiha. Apa maksudnya? Kemudahannya itu artinya apa? Famsu sangatlah mudah. Kan gitu kan kemarin kan? Sangatlah mudah. Mudah dan sangat mudah. Lalu hasilnya apa? Wakulu wakulu min rizqihi. Artinya apa di sini? Nikmati semuanya, ya kan? Nikmati semuanya, semua yang ada. Berarti termasuk apa di sini? Apa itu? Kebutuhan, ya kan? Terus apa lagi? Tempat, kan gitu. Jadi semuanya gampang lah muka bumi ini. Mau untuk memenuhi hajat dan kebutuhan kita bisa. Semuanya ada, Allah sediakan. Dan untuk jadi tempat tinggal pun bisa. Oke? Nah, lalu setelah itu semua ini akan timbul seolah-olah Allah ingin mengatakan ingat gitu ya. Ingat walaupun apa? Walaupun itu apa? Indah. Terus apa lagi? Mudah. Terus apa lagi? Menetap. Tapi pada akhirnya apa semuanya? Tapi apa? Tapi
Hah? Tapi ditinggal. Jadi habis panjang-panjang ngomong bumi ini gampang, ibarat unta seperti apa? Seperti unta. Seperti unta. Sangatlah mudah untuk dilalui semuanya. Apanya? Darat, ya. Laut, terus apa lagi? Pegunungan, ya. Semuanya gampang. Apanya? Dinikmati untuk memenuhi kebutuhan, Anda mau tinggal, semuanya. Tapi bakal ditinggal juga. Sehingga pelajarannya apa, jamaah? Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Jangan terperdaya. Jangan tertipu kalian kita ini dengan keindahan, kemudahan semua. Jangan tertipu. Habis ini semua. Ya. Gak bisa dikecilin, Ibu. Jadi makanya di sini Ibnu Qayyim bilang apa? Kita bukanlah penduduk tetap di bumi ini. Subhanallah. Ya. Jadi tapi ditinggal. Kenapa? Karena apa? Kita bukan apa? Di sini bukan apa? Kita bukan penduduk bumi. Kita bukan penduduk bumi, bukan. Terus ngapain kita harus terpukau dengan apa yang ada di atas bumi ini? Ini kalimat ini indah sekali nih. Kita bukanlah penduduk tetap di bumi ini karena kita memang tidak diciptakan untuk menetap di bumi selamanya. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita bukan penduduk bumi. Orang kafir menganggap bahwa mereka apa? Penduduk tetap di bumi ini. Sehingga mereka tertipu dengan semuanya. Anggap wah ini sudah segala-galanya ini. Kita memang tidak diciptakan untuk menetap di bumi selamanya. Di bumi ini kita adalah para pengembara yang hanya melintasinya sejenak. Seperti nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah Anda di dunia seperti apa? Orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang bepergian. Hanya perumpamaannya di sini, kita bukan penduduk bumi. Berarti kita ini ibarat apa? Ibarat orang asing. Atau kita ini ibarat musafir. Abiru sabilin. Ya, musafir. Orang asing dia tahu bahwa dia nggak akan, ini bukan tempat saya. Ya, saya di sini cuman pengembara, Pak. Orang asing. Saya cuman ke sini mau cari uang, cari bekal, habis itu pulang dan sebagainya. Saya di sini ngontrak, Pak. Kalau pengontrakan gitu, saya di sini ngontrak, Pak. Mungkin 2-3 tahun pindah cari kontrakan yang lain. Begitulah. Musafir sama, yang difikirkan apa? Pulang, nyampe ke tujuan. Nah inilah. Makanya Allah suka bilang bahwa dunia ini indah memang, tetapi menipu. Ya, menipu. Tapi orang yang beriman
orang yang beriman akan lahir dari semua ini apa? Bahwa akhirat itu sebetulnya itulah kehidupan yang sebetulnya. Itulah kehidupan yang hakiki. Ini kehidupan hakiki ini. Ya. Ini hidup hakiki. Orang yang punya iman, tahu langsung fitrahnya itu tumbuh seperti ini. Ya. Amr bin As ketika pertama kali masuk Islam, baru pertama beliau masuk Islam, dipanggil oleh Rasulullah SAW, langsung ditunjuk untuk memimpin pasukan perang. Ya, membawa 300 pasukan perang kan, berkuda. Rasulullah SAW bilang, wah ya Amr, kamu saya akan utus ke satu daerah di sana, karena daerahnya ini hendak menyerang kita. Mereka hendak menyerang Rasulullah SAW Madinah. Maka beliau mengutus Amr bin As untuk menyerang kota itu. Allah akan memberikan kemenangan buat kamu. Dan Allah akan memberikan keselamatan buat kamu. Lalu Allah akan memberikan harta yang banyak buat kamu dari rampasan-rampasan perang itu. Oke? Apa jawabannya? Baru masuk Islam nih, baru beriman. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, demi Allah aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Tapi aku masuk Islam untuk berjihad di jalannya. Terus, kalau kita apa omongan kita? Ya kan? Kalau kita apa? Kita hidup untuk apa? Jangan munafik loh, mau orang butuh duit. Ya benar, tapi apakah hidup kita untuk itu? Nah, ini yang baru masuk Islam. Bagaimana yang masuk Islamnya lama? Subhanallah ya. Jadi inilah seringkali digandeng iman kepada Allah dengan iman kepada apa itu? Hari akhir. Berarti ayat ini mengandung pelajaran berupa iman kepada hari akhir. Iman kepada Allahnya yang mana? Nah, lanjutkan. Di poin D itu yang dibahas sama beliau. Yang D, terusin. D. Petunjuk terhadap kebenaran tauhid. Ayat di atas memberikan petunjuk akan adanya rububiyah, keesaan, kekuasaan, hikmah, dan kelembutan Allah, serta peringatan akan nikmat dan kebaikannya. Di samping peringatan agar tidak condong kepada dunia dan menjadikannya sebagai tempat menetap yang abadi. Akan tetapi, hendaknya kita menyegerakan diri dengan berbekal sebanyak mungkin menuju kampung akhirat dan surganya. Dengan kata lain, kandungan ayat tersebut mengingatkan supaya kita mengenal Allah, mentauhidkannya, dan mengingat segala nikmatnya. Ayat ini juga menganjurkan agar kita mendekatkan diri kepadanya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan dengannya. Di dalam ayat tersebut terkandung pula pemberitaan bahwa Allah akan melipat dunia dan segala isinya kembali seperti sedia kala sebelum dunia ini ada. Dia Azza wa Jalla akan menghidupkan lagi penduduknya setelah terlebih dahulu mereka dimatikannya. Sungguh hanya kepadanya lah manusia akan dibangkitkan. Ya, coba lihat di sini Ibnu Qayyim mengambil pelajaran yang luar biasa. Bahwa ayat ini mengandung iman kepada Allah, yaitu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, beriman kepada rububiyah Allah. Kemudian berikutnya menyegerakan diri menuju kampung akhirat. Berarti iman dengan hari apa? Akhirat. Nah, berarti bagian pertama dari ayat ini, ya, walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Bagian pertama ini adalah iman kepada apa? Iman kepada Allah. Apanya? Berkaitan dengan rububiyah. Rububiyah itu apa? Faham kan? Rububiyah ini adalah sifat Allah. Dari mana? Dari nama Allah, yaitu apa? Rabb. Rabb ini nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, nama Allah. Berarti sifatnya rububiyah. Rububiyah ini apa? Rububiyah ini intinya adalah apa itu? Pencipta. Terus apa? Pengatur. Nah, termasuk pengatur ini apa? Termasuk pengatur ini apa? Termasuk menetapkan apa? Hukum. Terus apa lagi? Hukum, kebaikan, ya kan? Kebaikan, kenikmatan. Terus apa lagi? Rizki. Terus apa lagi? Hidayah. Ya. Lawannya kesesatan. Ya. Sebentar. Kesesatan. Nah, ini kan termasuk apa? Pengaturan. Sehat, sakit, semua apa? Ini Allah yang ngatur semua. Hukum itu Allah yang ngatur. Ya. Hukum itu apa? Hukum kan ada dua. Ya kan? Hukum ada apa? Hukum itu ada dua. Hukum syar'i dan hukum apa? Kauniyah, takdir. Hukum syar'i halal, haram, boleh, nggak boleh, wajib, haram. Ini hukum apa? Syar'i. Hukum kauniyah apa? Ya alam takdir. Ini ditakdirkan begini, ini ditakdirkan ini diuji dan sebagainya. Ini apa? Allah yang ngatur. Nikmat, kebaikan, semua Allah. Lalu termasuk rububiyah apa berikutnya? Penguasaan. Artinya siapa yang berkuasa, pemilik dari semua itu? Ya inilah makna dari apa? Rububiyah. Faham? Nah, ini ada pemilik. Makanya di sini Ibnu Qayyim bilang, ya, memberikan petunjuk akan adanya rububiyah. Apa itu? Nah, ini keesaan tunggal dalam hal kekuasaan, hikmah dan kelembutan. Ya, hikmah itu penetapan hukum, takdirnya lembut, sayang sama kita. Kemudian serta peringatan akan nikmat dan kebaikannya. Rububiyah di samping peringatan agar tidak condong kepada dunia. Tuh, ingat, semua ini yang punya siapa? Allah, rububiyah. Jadi Allah yang punya, pemiliknya Allah. Oke? Nah, iman kepada rububiyah mengharuskan kita untuk apa? Taat. Mengharuskan untuk ibadah. Nah, inilah rangkaian iman kepada Allah. Nah, ini semua iman sama Allah ini. Ini loh jemaah, iman sama Allah. Faham?
Paham atau belum? Lalu ujung dari ayat ini ditutup dengan apa? Wa ilaihin nusyur. Ya, wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur artinya apa? Akhirat. Berarti orang hidup setelah diciptakan oleh Allah, endingnya kemana dia tujuannya? Ya ini, endingnya ke sini kan akhirnya, tuh ke akhirat. Nah disinilah wahyal qarar, inilah tempat, apa? Ini tempat tinggal yang sebetulnya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, di sini disebut dengan nama nusur. Oke, Ibnu Qayyim menjelaskan lagi. Dengan kata lain, kandungan ayat tersebut mengingatkan supaya kita mengenal Allah. Nah, ini kan mengenal Allah berarti yang mana? Ini rububiyah. Ya, jadi tidak ada manusia yang mengendalikan alam, tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa mengendalikan alam, tidak bisa. Nggak ada manusia yang ngasih saya rezeki, nggak ada. Tidak ada manusia yang menyembuhkan saya, tidak ada. Dan tidak ada manusia yang ngatur saya, tidak ada. Semua yang ngatur, yang ngasih rezeki, yang menentukan hukum saya, musibah, baik, buruk, semua siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Ini kita nggak berdaya di sini, semua Allah yang nentuin. Lalu kewajiban kita apa? Taat, ibadah. Ya kan? Ibadah isinya apa? Isinya syukur sama apa? Sabar. Udah, syukur sabar, Pak. Kalau itu musibah, sabar. Kalau itu ketaatan, ya syukur. Kalau salah, ya tobat. Ya kan? Apa? Tobat isinya. Inilah ibadah, kewajiban kita. Bukan untuk meyakini bahwa sayalah yang mengatur hidup saya. Bukan. Atau orang lain yang bisa ngatur hidup saya. Tidak. Bacaan saya cuma taat sama Allah. Diuji, ya sabar karena Allah yang menentukan. Salah, itu obat karena Allah sayang sama kita semuanya. Kenapa ya bisa harus seperti ini? Ya karena kita mau pulang di akhirat. Jadi inilah yang namanya apa? Mengingat supaya kita kenal sama Allah. Mentauhidkannya, iya. Bahwa tidak ada siapapun yang bisa ngasih rezeki sama saya. Ngasih kesembuhan, jodoh, apapun, tidak bisa. Jadi jangan minta rezeki sama manusia. Jangan datang ke kuburan, meyakini si fulan berkah, karomah, wali, dan sebagainya. Ngapain? Berarti dia ini nggak kenal sama Allah. Nggak kenal dirinya, nggak kenal Allah dia. Ya, inilah tauhid. Dan mengingat segala nikmat. Ya iyalah. Walladzi ja'ala lakumul arda. Allah yang bikin semua buat kita. Ini nikmat dari Allah, bukan karena innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan itu karena memang saya pinter, bukan. Saya mendapatkan itu karena Allah tahu kalau saya ini layak, gitu. Bukan. Ini rezeki anak soleh, bukan. Nah, ada rezeki anak soleh, bukan. Rezeki Allah itu. Ini makna dari innama utituhu ala ilmin. Omongan Qarun itu, saya mendapatkan semua harta karena ilmu. Ada dua penafsiran para ulama. Pertama, maksud dari di atas ilmu adalah apa? Karena saya pinter. Karena saya memang pendidikannya tinggi. Karena saya memang kreatif, ulet, dan sebagainya. Seperti omongannya bos-bos kalau memotivasi. Iya kan? Kamu bisa, saya dulu itu pedagang asongan. Karena begini dan begitu, jadilah saya begini. Waduh. Ini turunan Qarun ini. Ya kan? Yang kedua, makna dari ala ilmin adalah dia mengatakan Allah tahu kalau aku ini orang baik.
sehingga aku layak untuk mendapatkan ini semua. Ini rezeki anak soleh. Jadi dia mengklaim dirinya orang soleh, sehingga Allah memberikan semua ini karena Allah tahu saya layak untuk mendapatkan semua itu karena kesolehan saya. Waduh, ini punya titisan koron juga ini. Ini bahaya sekali ini. Ya, berarti dia tidak kenal Allah, tidak kenal dirinya. Jadi kita mendapatkan ini. Apa ucapan Nabi Sulaiman ketika mampu memahami bahasa semut itu? Ya, la yahtimannakumus Sulaimanu wa junuduhu. Ayo masuk, jangan sampai kalian diinjek-injek sama Sulaiman sama tentaranya. Nabi Sulaiman faham dan tersenyum. Apa ucapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura an akfur. Ini aku bisa memahami ini semua bahasa-bahasa binatang. Ini karunia Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Nabi Sulaiman tidak mengatakan, ya iyalah aku nabi kok, memang aku pantas, kan enggak. Nabi Sulaiman tidak ngomong begitu. Tapi hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah, bukan saya. Bukan. Ya inilah jamaah, inilah tauhid. Ya. Kemudian di sini dikatakan ayat ini juga menganjurkan agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa? Taat ibadah tadi itu. Terus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan dengannya. Akhirat mau pulang nih. Nggak udah mau pulang kan siap-siap. Mau pulang nih, siap-siap, kita semua mau pulang kok. Ya. Ayat tersebut terkandung pula pemberitahuan bahwa Allah akan melipat bumi dan segala isinya kembali seperti sedia kala dan sebagainya. Maksudnya apa? Di sini ada kalimat nusyur. Nusyur ini artinya apa? Dikumpulkan. Berarti sebelum dikumpulkan ada apa? Ada apa? Ada mati, terus dibangkitkan, ya kan? Dibangkitkan, terus apa? Dikumpulkan, terus apa? Hisab, ya kan? Terus apa? Pembalasan, kan gitu kan? Ini ada ini semua, ini hidup ini. Ya, ada mati, kemudian habis mati dia dibangkitkan, habis dibangkitkan dikumpulin, habis dikumpulin di hisab. Inilah manusia. Ini semuanya ini ngumpul ini untuk. Habis di situ barulah ke tempat tinggal yang asli. Nih pulang tempat tinggalnya. Ya kan? Baru pulang ke tempat tinggal. Tempat tinggalnya apa? Surga atau neraka. Sudah, ini tempat tinggal yang asli. Berarti dunia yang kita lihat indah sekarang ini kemana? Ya udah kita tinggalin, berarti kosong. Enggak. Yauma natwi samaa katayyi sijil lil kutub. Hari itu yauma natwi sama, hari itu langit ini kami lipat, dilipat seperti ngelipat kain. Maaf, seperti ngelipat buku, seperti ngelipat kain. Loh, isinya mataharinya idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu dilipat seperti ngelipat kain. Wa idan nujumun kadarat, bintangnya turun semua hilang habis. Buminya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyamin was samawati matwiyatun. Hari itu bumi ini sudah diganti sama Allah dengan bumi yang lain. Langitnya dilipat.
wa barazu lillah. Disitulah manusia akan bangkit berdiri menghadap Allah. Buminya apa? Wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Buminya sudah jadi datar rata, nggak bulat lagi. Diganti sama Allah dengan yang lain. Kata Rasulullah SAW, seperti roti tak datar. Sudah bukan yang itu lagi, rata. Isinya wa alqat ma fiha wa takhallat, isinya dikeluarkan semua manusia. Wa ilaihin nusur, dikumpulin. Itulah hari akhir, itulah bakal tempat tinggal yang terakhir. Seindah-indahnya bumi akan ditinggalkan juga dan akan dilipat habis. Ya. Seindah-indahnya pisang, besok lusa juga sudah kisut, kata orang Jawa, Bu. Tahu kisut, Bu? Apa? Ini kisut, seindah yang pertama beli, wah kenceng, gagah, kenceng kan, Bu, pertama beli kan, gagah begitu kenceng. Besok lusa kisut, Bu. Hilang dah semuanya. Beli apa aja, gagah, keren. Ya. Udah kisut, Bu. Begitulah kita ini. Kemarin kita gagah, sekarang kisut. Kemarin naik tangga kencang, sekarang naik tangga pelan-pelan, lututnya sakit. Ya begitulah, inilah dunia. Ya ayyuhal insan, ma gharrak bi rabbikal karim. Apa yang bikin kamu itu tertipu? Apa yang bikin kamu ini ketipu apa? Kata Allah. Padahal Rabbmu ini, zat yang mengatur, yang punya rububiyah ini, karim, baik loh sama kamu. Bikin kamu ketipu. Ya, ketipu sama dunia. Ya, subhanallah jemaah. Inilah renungan tadabbur dari ayat ini. Subhanallah. Yang jelas, kata-kata ini yang perlu kita catat dari Ibnu Qayyim jemaah. Kita bukanlah penduduk tetap di bumi ini. Karena kita memang tidak diciptakan untuk menetap di bumi selamanya. Gitu kan? Kita adalah para pengembara yang hanya melintasinya sejenak. Allah Akbar. Ini yang kita catat, kita ingat-ingat terus kata-kata ini. Ya, kita bukan penghuni bumi, kita bukan menetap, kita pengembara, mau pindah. Kemana? Nanti abis ini perjalanan rute berikutnya kemana? Kuburan. Habis rute kuburan kemana? Bangun lagi kemana? Ke mahsyar. Ya, ke mahsyar ngapain? Nungguin hisab, di sidang. Ada hisab sendiri, ada sidang sendiri. Apa bedanya? Hisab itu antara kita sama sidang, antara kita dengan manusia. Habis itu apa? Ditimbang lagi masih anak amalnya. Ya. Yang beriman baru bisa istirahat di telaga, bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah tanda baik dia. Setelah itu apa? Selesai? Oh, enggak. Setelah itu ada jembatan lewat. Habis jembatan selesai. Oh, enggak, ada lagi jembatan kecil. Habis jembatan kecil selesai. Oh, enggak bisa masuk surga. Enggak bisa. Pintunya ketutup. Yang buka siapa? Rasulullah SAW dulu yang ngetok. Di perjalanan. Subhanallah. Hanya tempe mendoan terus yang kita pertahankan gitu ya. Dunia ibarat tempe apa? Mendoan aja sebetulnya. Ya. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita semuanya.
dan memberikan keselamatan buat kita dunia dan akhirat, meneguhkan hati kita untuk tetap berada iman, tauhid, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi apa? Melebihi orang yang hidup di atas sunnah dan tauhid. Ya, kita dengarkan azan dulu. Pembahasan kita ini sejalan dengan penjelasan beliau di surat At-Takatsur. Makanya beliau sambung dengan surat At-Takatsur setelah ini. Ini nyambung sekali. Ya, kita baca, saya nggak banyak menjelaskan. Lihat. Fadal, lanjutkan di bab yang ke-29. 29 Tafsir Surah At-Takatsur. Langsung aja, kandungan umum. A. Kandungan umum. Makna yang terkandung dalam surah ini dapat disimpulkan dalam 3 hal, yaitu al-wa'd, janji kebaikan, al-wa'id, janji yang menakutkan, dan at-tahdid, ancaman. Maka cukuplah surah ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang memahaminya. Maksud firman Allah, Alhaakumu, telah membuat kamu lalai, adalah
bermegah-megahan telah membuat kamu lalai hingga batas yang tidak dapat diterima, sehingga perbuatan itu tidak dapat dimaafkan. Sebab melalaikan sesuatu berarti menyibukkan diri dari sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lain. Apabila kelalaian itu dilakukan seseorang dengan sengaja, maka ia harus mempertanggungjawabkan kelalaian itu. Namun, jika perbuatan itu dilakukan tanpa disengaja, maka pelakunya bisa dimaafkan, seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksudnya? Berarti menikmati dunia seperti yang digambarkan di atas. Berarti ada batas boleh, batas apa? Enggak boleh. Ya, ada batas boleh, batas tidak boleh. Paham? Menikmati dunia yang digambarkan di ayat sebelumnya itu. Menikmati begini, muda, sangat muda dan sebagainya. Itu ada batas, boleh, nggak apa-apa, nikmati. Ada batas yang sampai tidak ditolerir lagi, udah kelewatan, kamu nggak boleh. Nah, yang menentukan ini boleh, ini nggak boleh. Menikmati ini boleh, menikmati ini nggak boleh, apa kriterianya, tolok ukurnya. Paham? Apa kriterianya, tolok ukurnya? Ketika kita menikmati semua yang Allah berikan kepada kita di dunia, itu menjadikan kita lalai. Nih, kata lalai ini yang kita garis bawahi. Lalai atas kewajiban kita yang lain. Asik di sini, maka melupakan yang itu. Gitu loh Pak. Kalau udah seneng duduk di sini kan lupa segalanya tuh. Ya. Asik main game, lupa semuanya dia. Iya kan? Dia lupa semuanya. Nah, itu kriterianya. Berarti yang dilupakan apa? Nah, kewajiban dia kepada itu dilupakan. Nah, saat itu dia dikategorikan orang yang menikmati dunia dalam posisi yang kelewat batas. Jadi dosa bagi dia, bagi bencana buat dia. Tapi ketika dia menikmati itu, tapi dia tidak menjadikan yang ini lalai, tetap dikerjakan dengan baik. Boleh tidak? Boleh. Nah, di saat Amr bin As tadi jawab, ya Rasulullah, demi Allah, saya masuk Islam bukan untuk mendapatkan harta. Tapi saya masuk Islam untuk berjuang di Islam ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Amr, sebaik-baik harta yang halal itu di tangan orang yang soleh. Berarti kan boleh. Ya, boleh. Selama yang menikmati siapa? Orang yang tidak lupa ini. Ya, dia nggak lupa ini. Ada satu ikhwah kajian. Anak-anak kajian kita, murid kita gitu. Di Al-Fatah, di tempat lain, dia aktif ngaji dulu. Subhanallah. Dia cerita sama saya. Ustadz, saya ini gamer, pemain game. Bilang umum kan pemain game. Bukan hal yang aneh. Terus, Ustadz, saya ini juara nasional game. Kamu? Iya. Terus saya ikut main game internasional di Rusia. Dan saya juara 1 game internasional. Ketika itu final, cerita sama kita. Final, saya ingat ceramah inti Ustaz.
Jangan sampai sholat ditinggalkan. Inti tinggalkan, buyar, bubar, inti saya bilang begitu. Saya pikir kalau saya main, saya akan kelewatan ini sholat. Akhirnya saya ajukan juri. Semua nggak setuju karena bisa didiskualifikasi. Saya ngotot, didis nggak apa-apa, sudah resiko. Waktu saya mau sholat, sebentar lagi adzan, saya mau sholat dulu. Beradu sama juri, akhirnya dikabulkan. Finalnya ditunda, di break sampai waktu sholat selesai. Ini artinya bukan saya mengatakan itu boleh atau tidak, tapi ini satu sikap yang berani. Gitu ya. Ini satu sikap yang berani dalam kondisi yang memang orang lagi terobsesi di sana. Ini luar biasa jemaah. Contoh yang kedua, seorang supir. Saya masih kuliah ini dulu di Libya. Ada supir tinggal serumah sama kita. Dia supir direktur BUMN, ya, bank. Gak usah saya sebutkan. Hari itu Jumat, lewat Kebayoran Baru, depan, dekat Al-Azhar. Saya hitung, manggil saya Kak. Saya hitung, Kak, ini sudah jam 12 kurang. Gak lama bener depan Al-Azhar, adzan. Bos saya cewek. Akhirnya dia bilang, bosnya bilang, kamu jangan berhenti, saya ada meeting jam 1. Lanjut perjalanan, kamu sholat gak keburu saya. Saya gak jawab. Akhirnya saya pinggirin mobil, mobilnya BMW, kemudian saya kasih, mohon maaf ibu, terserah ibu ngapain ke saya mau sholat, ini kuncinya ibu. Keberanian yang luar biasa. Inilah iman. Ya. Jadi Ibnu Qayyim di sini bilang apa? Ada yang diterima, boleh. Ada yang bisa tercela dia. Al-hakum, tercela dia. Binasa. Apa kriterianya? Ketika yang ini melupakan itu. Itulah makna al-hakumut, melupa, ini lupa akhirnya. Kewajiban kita sama Allah ditinggal gara-gara ini, ya ini yang banyak. Ini yang bahaya. Lanjutkan. Seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha alhatsni anifa an salati. Sesungguhnya baju bergambar itu membuat aku lalai dalam salatku tadi. Kelalaian yang dimaksud dalam hadis ini adalah salah satu bentuk lupa. Contoh lainnya adalah disebutkan hadis berikut ini. Falaha sallallahu alaihi wasallam anis sabiyyi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa akan bayi itu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingat kepada si anak. Kalimat laha bisyai memiliki arti yang sama dengan kalimat ishtaghala bihi, disibukkan olehnya, namun berbeda dengan kalimat laha anis syai yang artinya melupakannya atau melalaikannya. Jadi gak usah dijelasin, inilah ini pembahasan tentang apa, sastra penggunaan kata dalam bahasa Arab. Terus biar selesai aja nih kata-katanya. Sementara itu, kata Allahu, kelalaian dalam bahasa Arab khusus digunakan untuk menjelaskan kelalaian hati. Adapun untuk mengungkapkan kelalaian anggota badan, istilah yang digunakan ialah al-la'bu. Sedangkan dalam ungkapan ayat di atas, maknanya mencakup kedua jenis kelalaian tersebut, kelalaian hati dan anggota badan. Jadi maksudnya beliau ini ingin menjelaskan dengan analisa bahasa di dalam ayat sama hadis. Ini pendekatan ilmu bahasa yang mengarah kepada manfaat dari sisi akidah. Jadi syariat ini apa namanya, kayak bangunan gitu loh jamaah. Ya, ini sama ini kaitan, ini sama ini berhubungan kan gitu kan. Jadi antara bahasa
dengan apa namanya, dengan ilmu akidahnya, dengan fikihnya, dan semuanya ini saling apa? Kait mengait. Makanya kalau orang hanya sekedar tahu sedikit, kemudian dia langsung berusaha untuk mengambil kesimpulan, bahaya. Nggak segampang itu, gitu loh. Ini faedah aja buat kita, pelajaran ya. Yang ingin beliau sampaikan di sini, orang yang tadi ketika si fulan menikmati dunia, oke, dan dia over sehingga akhirnya dia melupakan yang sana, kan gitu kan? Melupakan yang sana. Yang sana ini apa? Kewajiban dia kepada Allah. Saat itulah orang ini disebut dengan orang yang lalai. Lalai ini apa maksudnya? Lalai itu artinya adalah hatinya dia melupakan itu. Fisiknya dia melupakan itu, dan hati dan fisik sibuk dengan ini, gitu loh. Paham? Nah, saat itu menikmati dunia dalam konteks ini binasa, kita habis, kita kelar, game over entar. Ya. Tapi kalau tidak, maka itulah ni'mal malu salih fir rajul salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan orang yang saleh. Sahabat banyak yang kaya, para ulama banyak yang kaya. Jadi mereka ulama, mereka orang-orang saleh, sehingga hartanya halal, bermanfaat buat mereka, luar biasa. Contoh, wahai laki-laki, Anda kalau mau kawin, mau nikah, pilihlah wanita yang cantik. Apa yang pertama apa? Wayu. Waduh, wis pol ayu nih, kata orang Surabaya ya. Cantik banget. Terus apa lagi? Kaya. Anak tunggal, bapak ikatnya mati, cari sono, silakan. Punya jabatan, ya kan? Solihah, berakhlak mulia, deh, silahkan mimpi di siang bolong. Kan disebutkan empat kan? Silahkan, boleh nggak kalau kita mencari yang ini? Boleh, dapat. Ya mungkin aja kan gitu kan, mungkin aja. Sama perempuan juga gitu. Anda mau mencari laki-laki, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada laki-laki yang datang kepada kamu, akhlaknya bagus, agamanya bagus, udah nikahin putrimu dengan dia. Tapi kalau Anda mau mencari dengan kriteria ini juga laki-laki, anak tunggal, bapaknya kaya raya, udah kena stroke bapaknya, udah mau pindah tangan nih anak, gantengnya luar biasa, seganteng Amir Dubai, waduh, silah, jabatannya tinggi, akhlak rajin, sholat rajin, ke majelis taklim segala macam, boleh? Boleh, nggak apa-apa, silahkan mimpi dulu kan gitu. Tapi kalau nggak nemu, ya jangan kebanyakan mimpi akhirnya. Ya kalau nggak nemu ya yang fadfar bidatidin, pilih yang agamanya gitu kan. Ya itulah artinya kan boleh. Buktinya Abu Bakar Siddiq kaya, Umar bin Khattab kaya. Ini kita lihat yang 10 nih sahabat ya kan. Utsman bin Affan paling kaya. Ali bin Abi Thalib miskin. Abdurrahman bin Auf kaya. Talha bin Ubaidillah kaya, pengusaha. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas akhir hayatnya kaya. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah miskin, gubernur nggak punya apa-apaan, makannya roti bekas. Ya kan? Sa'id bin Zaid enggak, miskin biasa. Terus siapa lagi yang terakhir yang belum? Siapa namanya? Siapa tadi yang belum? Zubair bin Awam.
Zubair bin Awam miskin. Miskin Zubair. Lebih banyak yang mana tadi? Kaya sama miskinnya? Ini kaya 10 ini aja. Yang 10, ini baru 10 doang kita hitung. Ini banyak kaya. Jadi boleh, enggak apa-apa. Tapi berarti yang paling utama yang dikejar apanya? Kayaknya dulu atau keimanan kita dulu? Keimanan kita lah. Ini yang utama. Ya. Di salah satu diskusi sama Ustaz Irwandi, hafizahullah ta'ala, ada satu pengusaha restoran nanya di situ beberapa pertanyaan. Pertanyaan salah satunya bilang begini tuh manajernya. Bagaimana Ustadz agar kita ini hidup seimbang antara dunia dengan akhirat? Dijawab sama Ustadz Irwandi, jawaban simple, singkat, sekat mati itu anak. Gimana Anda mengatakan hidup seimbang dunia akhirat? Sedangkan Allah itu bilang, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih mulia daripada dunia. Gimana Mas? Terima kasih. Baik, taruh langsung. Gimana orang mau hidup seimbang? Kan harus seimbang Ustadz. Wal akhiratu khairul laka minal ulain dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya kan? Khairun wa abqa. Kalau yang tadi khairul laka minal ula, lebih baik dari yang dunia. Ini yang di surat apa namanya? Hah? Kemudian yang di surat ini surat Al-A'la, yang di surat Ad-Duha wa khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Terus gimana kita mau menyeimbangkan dunia dan akhirat? Bisa seimbang, Pak? Kan selalu ikut harus imbang dunia dan akhirat, Pak. Gimana, Mas? Digituin sama Ustaz Irwandi, saya di sebelahnya. Wallahu Akbar, jawabannya mati itu, orang nggak bisa jawab. Makasih Ustaz. Harus dia. Khairun wa abqa. Ya, lebih baik dan lebih kekal abadi. Nggak bakal seimbang. Tapi berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Mas. Sebentar Mas, pakai mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmunya. Semoga Allah memuliakan Ustaz dan keluarga beserta kita semuanya. Amin. Allah. Ustaz, saya ingin bertanya tentang perihal yang terakhir mengenai kata lalai. Tadi Ustaz mencontohkan dua contoh yang semuanya itu dengan sesuatu yang hukumnya wajib seperti sholat. Nah, gimana kalau misalkan lalainya itu dari sesuatu yang tidak wajib? Misalkan dari sholat sunnahnya yang tadinya banyak jadi sedikit, dari yang kajian menjadi tidak kajian, dan lain sebagainya. Gitu Ustaz. Jazakallahu khairan katsir Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Wajib itu sesuatu yang nggak bisa ditawar. Harus. Sunnah ada celah boleh untuk ditinggalkan. Ya. Berarti lalai dari yang wajib, hancur kita, binasa kita. Tapi tidak melakukan yang sunnah, tidak ada masalah. Seperti seorang sahabat datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang, Fulan bilang kepada saya bahwa Annallaha farada alaina salat,
farada alaina khamsa salawatin fil yawmi wa lailah. Fulan mengatakan bahwa Allah mewajibkan kita sholat 5 kali sehari semalam. Iya. Wa akhbarana anna Allah farada alaina zakata amwalina. Dan dia mengabarkan bahwa Allah mewajibkan kepada kita zakat. Iya. Wa akhbarana anna Allah farada alaina siyama Ramadan. Mengabarkan kepada kita bahwa kita wajib berpuasa. Iya. Saat itu haji belum turun. Lalu si laki pedalaman ini bilang, demi Allah saya tidak akan mau menambah dari ini. Berarti dia melakukan yang apa? Wajib. Rasulullah SAW mengomentari, aflaha in sodak. Dia akan bahagia kalau dia komitmen dengan itu. Ya. Karena yang sunnah, dia sunnah. Anda tinggalkan tidak ada apa-apa. Ya. Jawaban yang ketiga. Lalai dari sunnah akan berakibat pula. Dia akan masuk kepada satu gerbang di mana dia akan melalaikan yang wajib juga. Secara bertahap. Ya. Karena jebakan setan seperti yang pernah kita jelaskan di sini kan ya. Jebakan setan itu dia punya trik-trik yang banyak. Ada beberapa jebakan-jebakan setan itu. Dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, mendorong orang untuk kafir. Gagal. Mendorong orang tetap Islam, dorong orang untuk syirik. Nggak berhasil dia tetap bertauhid. Dorong orang yang ketiga, jebak orang untuk bid'ah. Gagal dia mau konsisten di sunnah. Menjebak orang yang keempat untuk melakukan yang haram, dosa besar. Gagal dia nggak mau dosa besar. Ya kan? Yang kelima apa? Mendorong orang untuk lebih mengedepankan yang tidak diutamakan daripada yang diutamakan. Kadang ada orang yang sibuk dengan yang sunnah, yang wajibnya malah ditinggal, kayak jamaah tabligh. Ini sunnah, ini sunnah, kemana-mana sunnah. Loh, yang wajib beneran nggak kamu kerjain? Yang tauhid nggak dikerjakan? Ya kan? Terjebak di sini. Dia nggak berhasil di sini. Ya. Dia tetap konsisten. Nah, yang keenam, dia dijebak ke arah apa? Disibukkan dengan yang mubah. Nah, ini mas, sibuk yang mubah, akhirnya pelan-pelan masuk ke atas-atasnya nanti. Pinter setan, umurnya lebih tua dari kita kok. Iya, dia goda korun sama temen nih dulu. Ya, awalnya mulai di situ. Awal ngaji semangat. Mulai dia disibukkan dengan yang ini, dengan yang itu. Ngajinya mulai apa? Kendor. Sunnahnya mulai kendor. Amalan yang sunnah. Berikutnya apa? Berarti ilmu semakin apa? Tambah jauh dari ilmu, tambah jauh. Berarti dia semakin dekat kemana? Kejahilan. Nah, kalau sudah masuk jahil, nah ini sergapan setan yang berikutnya. Ini jebakan setan. Kalau udah masuk jahil, enak ini bohongin orang bodoh paling gampang. Ya kan? Bohongin orang bodoh kan gampang. Kalau bohongin orang pinter, ini bisa lah. Nah, di sini mas. Jadi lama-kelamaan lalai juga dari apa? Mulai sholatnya nggak berjamaah. Mulai sholatnya telat. Wassalam. Selamat tinggal. Ya kan?
Jadi apa intinya? Kita harus menjaganya. Makanya doa Rasulullah SAW apa? Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Inilah doanya. Kita jaga semua. Itulah yang namanya sabat. Itu yang namanya istiqamah. Itu namanya teguh, tegar, kokoh, konsisten. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu namanya tegar, kokoh. Ada lagi? Ada yang nanya di situ? Ya, baca. Bismillah. Pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya, ketika ada suami yang kesal dengan istrinya karena istrinya berkata-kata yang enggak mengenakan hatinya, suami itu berkata, kamu percuma, udah kajian tahu ilmunya, tapi masih berkata-kata begitu. Mendingan orang yang enggak kajian tapi bisa bicara dengan kata-kata lembut. Bagaimana Ustadz jika ada siapapun yang membandingkan seperti itu? Ya. Suatu hari saya barakallahu fiik atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya duduk sama seorang ahli herbalis. Bahkan S3 beliau herbalis. PhD bahasa Inggrisnya kan gitu ya. Duduk sama. Udah cerita udah macam-macam deh. Udah semuanya kayak nggak boleh semua gitu sama dia. Ini bahaya Ustadz. Itu kandungannya begini. Itu jangan ngomong begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Oh ya. Terus gimana caranya? Jadi caranya begini. Terus oh gitu. Deh. Beberapa hari makan, makan gorengan juga dia. Anak bilang ente makan gorengan. Apa sekali-kali. Gitu kan? Ya kan? Apakah Anda terus akhirnya menyimpulkan mending tidak sekolah? Ayo, apa Anda sesuai ngambil kesimpulan begitu? Ya kan? Mending nggak sekolah saya daripada kayak ente. Sama nggak logikanya? Sama kan? Sama, oke. Saya ingin membangun mindset bahwa logika itu ngawur gitu loh. Oke. Ada orang naik mobil, naik motor. Katanya pinter, jagoan. Tabrakan dia jamaah. Oh contoh lagi. Ini kan ngawur, ngarang. Waktu itu saya naik kereta ke Surabaya. Di sebelah saya anak muda, penampilan wong soge, enggak kan kelihatan kan ya. Bener kan? Kelihatan penampilannya orang kaya itu kelihatan. Ngobrol lah dari Jatinegara sampai Kerawang. Ternyata nih anak di sebelah saya ini pembalap nasional. Pembalap nasional dia. Saya juga kaget loh. Kamu bilang, iya anu Pak. Gitu. Dia enggak, saya juga kadang main juga kadang di Paris, di Eropa main saya. Deh, kelar cerita kan? Lewat daerah Indramayu atau Kerawang gitu ya. Keretanya pelan. Di situ ada anak-anak motor-motoran yang balap-balapan gitu kan. Saya sendiri, mas, kalau inti balapan sama mereka gimana mas? Nggak berani saya. Nggak berani? Enggak. Loh, kamu kan pembalap. Itu ngawur, Pak. Saya nggak berani. Kok aneh? Iya. Lah saya kalau nyetir di jalan raya aja pakai sopir kok. Ustadz tahu pembalap Fulan yang mobil itu. Yang keturunan Arab itu, siapa itu, yang internasional itu kan ya.
Dia bilang, dia pakai sopir, kadang-kadang sopir, Ustaz. Saya kalau di jalanan umum, saya malah takut. Apakah terus Anda akan timbul kesimpulannya, mending saya nggak belajar? Ya kan? Sama logika lagi. Naik motor, tabrakan. Logikanya berarti berapa, Pak? Mending saya nggak naik motor. Loh kan rusak berarti pola berpikir ini gitu loh. Kan rusak pola berpikirnya. Mas jualan apa? Duren. Kamu makan? Nggak doyan, Pak. Terus mending apa? Ya, gimana sih? Kan rusak semua pola berpikirnya dong. Jadi apa kesimpulannya? Tidak ada manusia yang tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada di dunia ini. Ya. Suami Anda bukan malaikat. Sebagaimana istri Anda juga bukan bidadari dari surga, tidak. Tidak ada yang sempurna. Loh, yang belajar, ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, yang belajar aja salah, apalagi yang bahlul. Kan sama. Loh, yang belajar aja salah. Oh, ya. Kan? Yang pinter naik sepeda, nyusup ke jurang kok, apalagi yang nggak pinter. Ya. Begitulah seterusnya. Jadi ini logika ngawur. Justru malah jadi pelajaran buat kita. Dibalik harusnya yang belajar aja begini, apalagi saya yang tidak belajar. Tambah parah lagi kesalahan saya. Terus gimana? Ya ayo kita belajar bersama-sama. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ini bisikan setan semua ini. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nggak ada orang belajar, sekolah tutup kabeh berarti ya. Ya, kenapa? Guru ini juga salah semua kok. Gurunya salah semua. Terus ada lagi. Ya. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dan jamaah sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Izin bertanya, mohon solusinya terkait pernikahan seorang janda yang membawa anak dari suami pertama, tetapi suami yang pertama sudah tidak mau menafkahi anak-anaknya lagi. Begitu juga keluarga dari pihak ibu dan bapak dari anak-anak ini. Bapak sambung juga keberatan untuk menafkahi anak-anak sambungnya dan dihitung hutang kepada bapak kandungnya. Mohon solusinya terkait hal ini, Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Emang ungkapan para ulama ini benar. Pelit itu miskin. Dan pelit itu menderita. Ya, tidak ada satu keburukan pun yang berkaitan dengan pergaulan masyarakat melebihi dari sifat pelit sama orang. Ya. Jadi kalau ada orang seperti ini mending tinggalin, Mas. Kenapa? Kentutnya nggak mau dibagi sama orang. Kentutnya nggak mau dibagi sama orang. Kentut nih jangan ditiup, jangan ditiup. Astagfirullahaladzim. Jadi sulit untuk menjawab pertanyaan orang yang seperti ini. Maka jawaban satu-satunya apa? Jawaban satu-satunya adalah bersyukurlah Anda kepada Allah
Kok syukur? Iya, Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk berbuat baik seluas-luasnya. Apa itu? Menyantuni anak ini lewat Anda semuanya. Anda tidak berbagi pahala. Semua pahala mau Anda ambil semuanya. Iya kan? Urus Anda sudah. Urus semampu Anda, usaha sedemikian rupa, kerja sana, enggak apa-apa, untuk menghidupi anak-anak ini, semua pahalanya buat Anda. Bersyukur. Allah kasih kesempatan luas bagi Anda untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari setiap nafas anak-anak ini. Dari setiap gerak-gerik mereka, Anda yang mendapatkan pahala. Syukur sama Allah. Lihat sisi positif sudah. Mereka, itu urusan mereka sama Allah. Jangan sibukkan kita dengan kesalahan orang lain. Sudah, biarin aja. Jangan sibukkan kita dengan kesalahan orang. Anda sudah nasihati, Anda sudah ingatkan, tetap tidak mau. Sibukkan diri kita dengan kesempatan baik. Udah. Ini berarti Allah kasih kesempatan saya yang besar untuk ngurusin ini. Tapi saya sendiri sulit, Ustaz. Tidak. Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ya. Dulu kita hidup sendiri, sulit, minta-minta. Ketika nikah, bisa ngidupin istri berdua. Ketika punya anak satu, bisa. Punya anak dua, bisa. Saya punya tetangga di kampung, anaknya 22, Bu. Dagangannya apa? Jualannya? Jualan kaki lima, jual kain. Yang satu lagi anaknya 24. Jual apa? Biskuit. Alhamdulillah, gemuk-gemuk. Wah, Ibu. Kita nggak bicara sisi yang lain loh ya. Yang nggak punya anak, ya Allah kasih juga sama. Ya, selama kita ini punya prasangka baik sama Allah, iman, yakin bahwa tidak ada hambanya yang diterlantarkan. Ya. Kalau rezekinya habis ya berarti meninggal. Udah gitu aja. Sudah, inilah pikiran yang ya iman, yakin sama Allah. So, jangan sibukkan dengan orang-orang itu. Ya, fokus aja bahwa ini kebaikan buat saya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Berarti Allah akan berikan rezeki kepada saya yang besar. Karena di sini banyak mulut kan gitu. Setiap mulut pasti ada udah pikiran positif sama Allah. Tenang hidup kita, yakin sama Allah. Ya, ada lagi? Ada lagi? Enggak ada. Alhamdulillah. Di WhatsApp Ustaz ada. Oh, masih ada di WhatsApp. Silakan. Bismillah. Pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Tolong berikan nasihat kepada kami Ustadz. Kenapa ya Ustadz akhir-akhir ini saya lebih meminta meninggal dunia di saat masih muda. Umur saya 30 Ustadz. Dan setengah umur saya habis dengan kemaksiatan dikala sendirian. Apakah ada Ustadz tempat rehabilitas yang bisa menampung kecanduan saya? Antara azan dan iqamah saya selalu berdoa, ya Allah, wafatkanlah saya, karena saya sudah tidak kuat dengan kemaksiatan saya Ustadz. Tapi subhanallah, Allah masih memudahkan saya sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Hanya saja, dikala sendirian penyakit itu kambuh. Apakah doa saya tadi sia-sia atau malah jadi haram doa saya Ustadz? Bagaimana ya Ustadz cara merefresh otak saya yang sudah rusak? Dan apakah ada tempat rehabilitasi untuk orang yang sudah kecanduan? Saya sangat pengen menjadi normal seperti kecil dulu. Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Anda bertanya aja berarti Anda pengen berubah gitu ya. Ketika dia bertanya, nunjukkan dia pengen berubah. Yang kedua, dia ingin rajin berjamaah 5 waktu, berarti tanda bahwa dia ingin berubah, pengen baik. Ya.
Rasulullah SAW mengatakan la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin massathu. Janganlah sekali-kali kalian itu berharap kematian karena ada musibah atau buruk yang menimpa diri kalian. Jika itu terjadi, berarti kita ini orang yang putus asa sama rahmat Allah. Ya, ingat, Allah itu membuka kedua tangannya di sore hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di pagi hari. Allah membuka kedua tangannya di pagi hari untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat di malam hari. Secepat itukah? Iya. Ya, secepat itu. Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana mink. Wahai manusia, andai dosa kalian itu sudah sampai ke atap sana, dosa kalian sudah sampai ke langit sana, artinya bumi ini sudah penuh dengan dosa kita. Bumi sudah nggak nampung sampai ke sana atas-atas sana dosamu. Lalu Anda meminta ampun kepadaku, taubat kepadaku, saya ampuni, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Ya. Khalid bin Walid bilang, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar Allah mengampuni dosaku atas kejahatan-kejahatan yang aku lakukan terhadap dirimu. Amr bin As yang datang bersamaan waktu masuk Islam, ya Rasulullah, doakan aku atas keinginan jahatku selama ini yang ingin membunuhmu dan menghancurkan Islam. Apa jawaban Rasulullah SAW? Al-Islamu yajubbu ma qablah. Keislaman kalian, ketauhidan kalian, ketaatan kalian akan menghapus semuanya. Itulah taubat. Ya. Cuman khusus berkaitan dengan masalah kecanduan. Maka saya menyarankan kepada Anda, pertama, jauhi lingkungan Anda. Semuanya. Buang teman-teman Anda itu. Karena dialah yang menyuplai Anda sebetulnya. Ya, buang semuanya. Ya. Yang kedua, Anda harus berkorban. Ya. Anda harus berkorban untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Apa itu? Ketika Anda memilih untuk membuang semua teman, berarti Anda tidak mau beli lagi dari dia. Artinya, Anda nanti malam bakal apa? Bakal sakau. Biarkan tubuh Anda sakau. Korbankan diri Anda untuk itu. Ya. Harus berkorban untuk mendapatkan kemuliaan. Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail kepada ayahnya, ayah, lakukan mimpimu itu, bahwa kamu disuruh membunuh saya, bunuh saya. Semoga aku menjadi orang yang bersabar. Apa artinya? Korbankan dirimu. Di malam yang saat itu Anda akan sakau, biarkan kamu sakau. Biarin, jangan diturutin. Biarkan saja sudah. Itulah namanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang jihad. Apa Ibnu Qayyim? Jihad mengalahkan siapa? Dirinya. Kalahkan dirimu itu. Perangi, buang. Ya, jauhi teman, perangi dirimu. Untuk itu biarkan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Jangan biarkan diri Anda tinggal sendirian dalam satu kamar. Ini berbahaya. Ya, seperti anak yang kecanduan pornografi. Ya, ada. Jadi jangan biarkan dia, walaupun dia sudah beristri. Ya, saya lakukan itu kepada mereka ini. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Ya, jangan biarkan diri Anda itu tinggal sendiri. Cari teman yang tidur sama Anda.
Atau Anda tidur di tempat umum, ruang tamu atau apa itu. Yang keempat, jangan biarkan diri Anda ini bengong tanpa apapun. Ya, usahakan diri Anda ini disibukkan dengan sesuatu, membaca atau mendengar. Apa dengaran yang paling bagus? Setel ngaji Quran, tilawah. Ya, dengerin tilawah terus. Karena Quran tidak akan ketemu dengan setan. Ya, dengerin ngaji terus. Ya. Kemudian apa? Banyak berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Banyak berdoa sama Allah. Cari pertemanan yang soleh, yang baik. Pasti kalau kita punya kemauan, Allah akan memberikan kemudahan buat Anda. Semoga Allah memberikan kemudahan buat Anda untuk meninggalkan semua kemaksiatan yang berbahaya itu. Wallahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Nanya apa? Ya. Berhubung dengan sunnah Rasulullah ya, saya terinspirasi dari hadis yang menjelaskan Rasulullah bahwa Rasulullah suka bercanda. Apakah bercanda itu adalah salah satu sunnah Rasulullah? Karena saya ingin membagikan ilmu saya ini kepada orang tua saya. Terima kasih. Masya Allah. Bercanda. Ya. Masya Allah. Barakallah. Ini rajin nih anak. Masya Allah. Apakah Rasulullah SAW bercanda? Iya. Sampai ada satu buku judulnya Candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bercanda dengan para sahabat. Cuman candaan Rasulullah SAW itu candaan yang bermanfaat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, lupa saya redaksinya, Anda membuat teman Anda tersenyum yang sebelumnya itu berkerut dahinya, maka itu adalah sedekah buat Anda. Jadi artinya menghibur saudara kita yang lagi sedih, itu berpahala. Jadi bercanda itu pada aslinya boleh mubah. Selama tidak apa? Enggak sampai bohong. Ya, demi canda akhirnya berbohong. Yang kedua, tidak membicarakan aibnya orang. Tiga, tidak merendahkan orang lain. Dan tidak tenggelam dalam bercanda berjam-jam terus-menerus. Ya, bercanda boleh, karena itu meringankan dan memberi semangat buat kita untuk melakukan hal yang baru kembali, merefresh. Ya, wallahu a'lam, barakallahu fiik. Ada lagi? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.